Kita akan baca bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Andre dari Matius. Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan 22. Ya. Saya akan bacakan kita bersama Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menerbangkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, melihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sudah membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ya. Baca prolognya. Ya, oke, saya bacakan prolognya ya. Tema hari ini adalah menjadi jemaat apostolik. Ya, yang keempat ini, Matius 4, 18 sampai 22 sudah dibacakan oleh Pak Karel. Ya, bacaan firman hari ini kan menceritakan ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya, murid-muridnya yang pertama. Marilah saudara perhatikan ya, kita perhatikan bagaimana Yesus memanggil mereka dan bagaimana responnya mereka. Nah, mari renungkan kalau Tuhan Yesus datang menghampiri saudara semua ya di lokasi yang saudara biasa berada. Kemudian ia memanggil saudara sebagaimana bacaan yang tadi dibacakan oleh Pak Karel ya. Lalu bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita mengabaikan atau merespon panggilan Tuhan? Mari kita merespon panggilan Tuhan. Ya, itu aja Pak yang prolognya. Oke, ya. Mungkin kita akan bagian Pak, bagi berikut. Iya, saya bagi ya. Saya persiapkan kasih saya waktu 2 menit. Oke, ya. Saudara, ini satu cerita ya, cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya. Kita bersyukur bahwa kita sudah membaca berita ini. Dan saat kita sekarang bukan bagaimana kita melihat atau mempertanyakan, oh, kenapa Tuhan panggil mereka? Bagian kita sekarang, kalau dulu ini menjadi suatu cerita, ya, peristiwa sejarah. Nah, bagaimana kita sekarang untuk menjadi peristiwa iman? Ini tentang panggilan. Yesus memanggil murid-murid. Bagaimana Tuhan memanggil kita? Bagaimana respon kita? Ya. Apakah seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan jalannya, meninggalkan segala kesibukan mereka, meninggalkan segala pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus? Ya, kita akan sharing bersama ya. Ya. Kita akan masuk dalam breakout room ya, nanti Pak Andi bagi, dan di dalam room ya, kita akan semua diberi kesempatan untuk sharing bersama ya. Dan saya mohon ya, dalam sharing ini mungkin saja kita beda pendapat ya, tapi marilah kita bersama-sama untuk menerima kenyataan ini, bagaimana Tuhan memanggil kita ya. Amin. Ini berbicara tentang panggilan, dan tadi teman katakan bagaimana kita menjadi jemaat yang apostolik ya. Sudah Pak Andre? Silakan. Ya. Ya. Tes 1 2 3. Halo, selamat siang semuanya. Welcome back in main room ya. Ya. Ya, oke, very good. Ya, ada yang
yang perlu disampaikan di room 1 ada Pak Tony, Pak Karel sama Ibu Ria. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan tadi. Pak Tony saya kirim di Japri ya. Apa itu skor? Skor sistem. Sudah. Ya. Ya, Di sudah. skor di Japri saya mungkin apa itu skor kan mungkin baru pertama kali Pak Tony. Skor itu Iya, apa? iya. SKOR ya. Itu ya supaya gampang, supaya memudahkan lah, memudahkan. Jadi Ya. mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Tony terhadap apa sharing Tidak ada. firman Matius 4 yang jelas kan? Ya toh? Ini panggilan ya. Ayat ini kan menceritakan bagaimana Yesus memanggil ya murid-murid yang pertamanya ya. Ya, Petrus, Andreas, Yakobus. Ya, silakan. Jadi Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, semua Yesus panggil sama seperti Yesus panggil saya juga, Pak. Yesus panggil. Oke. Oke. Lewat Gitu. saya ikut Yesus. Ya. Begitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Pak? Tony. Sorry. Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Oke, Ibu Ria ada di room 1. Bagaimana Ibu Ria? Sempat sharing nggak Ibu Ria? Kalau di room 1 Pak, mestinya Pak Andre tanya saya dulu dong. Enggak, ini yang saya tadi room 1-nya Aku di enggak Pak Bambang di room 2 Pak sekarang ini. Pak Bambang Ibu Ria tadi room 2. Oh, ya, Pak Bambang saya masukkan ke room 2. Pak Karel Room gantian. ya, silakan. Enggak apa-apa, saya mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Karel. Pak Andre, Ibu Lia lagi kerja, jadi dia hanya monitor saja. Oh, Bu Ria lagi kerja. Oke, lagi pas jam kerjanya. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak Karel? Room 1. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, baik. Oke. Baik, Ya. Pak. Ya, Pak Bambang. Silakan. Ya. Pak Bambang room 2. Jadi Pak Bambang ada 3. menjadi ya, saya sampaikan tadi kita berempat, tetapi yang satu hilang ya. komunikasi agak satu hilang, kemudian Pak Jemmy monitor, terus saya dengan Bu siapa tadi? Febri, ya Bu Febri sebentar aja. Jayapura. Ya. Saya lebih banyak ya. Ya, jadi sudah saya sampaikan. Jadi begini Pak, jadi kita untuk menjadi yang apostolik ya. Sekarang pengertiannya kan apostolik itu apa? Jadi apostolik dalam bahasa aslinya itu kan apolos. Yang artinya yang artinya itu bisa utusan atau yang diutus gitu. Ya. Itu Pak, itu artinya. Jadi kita yang mau diutus ya menjadi jemaat yang apostolik. Apakah semua orang jemaat bisa menjadi jemaat apostolik? Ya belum tentu juga, karena persyaratannya sangat yang berat juga. Tidak cukup dengan membalik tangan Pak, tidak cukup dengan percaya saja. Bayar harga. Jemaat apostolik itu. Bayar harga. Ya, bayar harga. Iya. Dan arti daripada utusan atau yang diutus itu memiliki makna bahwa kita jemaat apostolik itu harus mengikuti ajaran dan misi para rasul Pak. Itu artinya makna dari apostolik itu yang tadi saya lihat Pak dalam beberapa sumber, saya sempat tadi mencari itu. Jadi harus berani meneruskan ajaran dan misi para rasul. Nah, bagaimana kalau nanti saya jelaskan banyak Pak, tapi intinya itu. Tapi bagaimana supaya kita menjadi apostolik atau kita menjadi yang diutus oleh Allah? Ya seperti ya Pak Andri sudah tahu itu Matius 28 Pak ya. Jadikanlah bangsa itu dan tapi itu untuk kita menjadi apostolik, jemaat apostolik harus berani dibangun, dibentuk atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu tunduk. Itu bisa dibaca di dalam Efesus 2. Ya, nanti cari Pak tentang bagaimana kita menjadi orang yang apostolik itu harus dibangun dan dibentuk oleh dasar para rasul. Nah, ilustrasinya ada di Matius berapa tadi Pak?
Yang kita baca itu Matius Matius 4 ya. Matius 4 18-22. Ya. Ya, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nah, di situ ada satu gambaran bagaimanakah Yesus, loh kenapa Yesus ya berjalan di Galilea. Galilea itu tempat istimewa loh bagi Yesus. Waktu mau mati pun juga orang, jangan menangis, jangan takut, jangan menangis, jangan sedih. Kalau engkau mau ketemu Yesus, sekarang pergilah ke Galilea. Berarti kan luar biasa. Ya. Tapi kembali lagi pada Matius 4 ya, ayat 18 sampai 22. Ini ada satu gambaran bahwa Yesus itu menjadikan orang-orang yang apostolik, yaitu 4 orang ini, Pak, sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, dipilih dan dipanggil, betul ini, Pak, sangat betul. Maka ayat yang ke-19 itulah makna daripada apostolik itu. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Itu pilihan, Pak. Tidak semua seperti saya juga menjadi apostolik, tidak bisa, belum tentu. Harus dibuktikan. Tuhan akan membuktikan dengan beberapa tahapan-tahapan ya untuk menjadi murid, karena berbicara apostolik, jemaat apostolik itu jemaat yang dimuridkan oleh Tuhan. Tidak ujuk-ujuk jadi murid, Pak. Katakan engkau tidak akan menjadi murid ketika engkau tidak mau menyangkal diri dan pikul salib. Harus, bukan wah itu sebuah apa? Sebuah apa ya yang harus kita terima, tidak bisa begitu. Meskipun keselamatan telah disediakan, tetapi bagaimana untuk meraih keselamatan? Itu yang harus kita kerjakan. Bukan membalik tangan cukup dengan percaya saja, tetapi harus melakukan ya yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman Allah. Ini firman Allah ini, Alkitab ini sebagai pedoman kehidupan kita untuk menjadi jemaat apostol. Dan yang kedua, Pak, di samping meneruskan ajaran dan misi para rasul, harus berani bertanggung jawab atas ajaran dan pelayanan. Jangan jargoni, iso ngajar tapi gak iso ngelakoni. Ya, bisa ngomong tapi gak bisa Jadi kalau mereka memang betul siap Bapa, siap Tuhan Yesus, aku terima panggilanmu, maka siap, tenang dan rela ya, Pikul harus salib. melayani. Dan Pikul salib. tidak cukup itu, tidak cukup itu, harus berani di garis paling depan. Jadi kalau kita mengatakan kita yang diutus atau menjadi jemaat yang apostolik, harus berani di garis depan, tidak setengah-setengah. Apapun yang terjadi, sanggup menghadapi tantangan dan kesulitan yang melampaui apa yang mungkin dihadapi orang lain. Kita berani untuk melakukan yang terdepan itu, Pak. Maka marilah kita menjadi jemaat apostolik, yaitu menjadi murid Yesus Kristus yang militan. Tuhan memberkati. Oke, mantap. Luar biasa ini Pak Bambang. Oke, mantap. Ya, ada yang mau ditanyakan. Siapa? Ada Pak Jimmy. Pak Jimmy masih monitor atau masih ada kegiatan? Monitor, Pak, masih monitor, Pak. Udah kegiatan Saya ya. saya mendengar dulu, Pak. Ya, oke. Nah, saya mau sharing dikit ya. Apa itu jemaat apostolik gitu ya? Nah, saya mau sharing dikit aja. Bentar Pak Tony. Bentar. Apostolik itu artinya apa gitu lah. Perlu ya. Jadi jemaat apostolik itu adalah jemaat yang melanjutkan amanat agung. Jadi melanjutkan tongkat estafet. Jadi kalau ada pertandingan di Asian Games, Olimpiade, ada pelari estafet kan. Jadi masing-masing pelari sudah melari dari sekian rute, dia harus melemparkan tongkatnya ke pelari yang lain. Tapi kalau tongkat estafet tidak disampaikan, kira-kira bagaimana? Kalah itu, namanya kalah. Jadi tongkat estafet nggak dijalankan.
Jadi tugas kita adalah melaksanakan tongkat estafet. Intinya apa? Ya menjalankan amanat agung. Caranya gimana? Ya bayar harga supaya bertumbuh. Nggak cuma bertumbuh, harus berbuah. Nah, disitulah pentingnya ya. Jadi kita harus melanjutkan tongkat estafet yang tadinya disampaikan kepada murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus kan. Yang penjala-penjala itu, ya kan? Ya enggak? Nah, itu kita sampaikan juga, kita harus lanjutkan lagi nih tongkat estafet kepada setiap kita, ya perlunya terus jalankan, karena intinya kan Matius 4 itu kan bagaimana Yesus memanggil murid-murid pertamanya, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka sebenarnya nelayan, bukan orang pinter, bukan orang sekolah teologi, enggak. Mungkin enggak sekolah dia, gitu. Tapi begitu Yesus memanggil, pasti dilengkapi. Nah, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya. Disitulah kita lah sekarang melanjutkan tongkat estafet ini kepada setiap orang supaya pertandingan enggak berhenti. Kalau tongkat estafet enggak disampaikan, berhenti. Kalau berhenti berarti menang atau kalah? Ya, jawab sendiri kan. Ya, itu aja. Oke, ada yang mau disampaikan, Pak Tony? Iya Pak, begini Pak. Jadi kalau estafet itu, yang menurut Bapak Pak Andre bilang bahwa estafet itu kan kita terima dari orang belakang. Nah, diberikanlah bagi kita, tapi kan kita harus kita kan sudah siap di tempat, di garis yang kita akan lari dari situ. Nah, kita sudah siap. Nah, kalau kita mengikut Yesus saja dengan harus bayar harga, harus dengan susah payah, harus dengan itu, ya kapan kita akan siap di tempat kalau dengan peraturan-peraturan seperti itu? Kita akan siap di tempat kalau Yesus berkata, jadilah muridku. Sama seperti Petrus memanggil murid-muridnya, ikutlah aku. Yesus tidak bilang, kamu ikut aku, kamu harus bayar saya sekian. Kamu ikut aku, kamu harus tidak boleh lagi mencari ikan. Kamu ikut aku, kamu nanti saya jadikan ini. Kamu ikut aku, kamu tidak boleh lagi bergaul dengan teman-temanmu. Kamu ikut aku. Tidak. Yesus bilang, ikutlah aku. Nah, pada saat Yesus berkata, ikutlah aku, itu kita pada saat ikut Yesus, kita sudah tinggalkan semua itu. Secara tidak langsung kita ikut semua. Kita sudah tinggalkan semua. Kalau nanti pada saat selanjutnya kita akan mencari ikan, kita akan bertemu dengan teman-teman, kita akan itu ada, pasti nanti ketemu lagi. Tapi Yesus tidak batasi orang. Yesus tidak batasi orang dengan cara ikut aku, harus kamu tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini, tidak. Harus lepas ini, tidak. Yesus bilang hanya ikut saja. Nah, pada saat kita ikut Yesus, itu kasih karunia. Kita ikut Yesus, Yesus yang akan ubahkan kita, Yesus yang akan membentuk kita. Bukan kita yang akan merubah kita, tidak. Kita ikut saja, Yesus. Yesus mau ajak saya kemana? Saya mau ajak kamu ke Yerusalem. Oke, saya ikut. Kamu mau ajak saya kemana? Ajak saya menyembuhkan orang sakit. Oke, saya ikut. Ikut saja, kita ikut. Kita ini seperti ikut Yesus, ikut saja. Yesus mau bikin apa kita terserah, sudah terserah Yesus. Tapi bukan kita yang mau melepaskan diri dari situ, tidak. Ada, kita ikut sana karena kuasa yang Yesus berikan, yang Yesus memanggil. Pada saat Yesus memanggil saya, ada kuasa yang begitu besar yang bisa melepaskan saya dari kuasa kegelapan itu. Sehingga saya bisa ikut Yesus. Nah, tapi kalau saya ikut Yesus dengan kekuatan saya sendiri, saya mau ikut Yesus, tidak akan bertahan lama. Mungkin 1-2 minggu, 3 bulan, 8 bulan, paling lama 1 tahun lah dia ikut Yesus, dia akan kembali lagi. Babi kembali ke kubangannya. Pasti begitu. Karena bukan yang Yesus panggil. Nah, ini yang berbeda. Ini yang berbeda kebanyakan orang yang salah berpikir. Yesus panggil kita itu pada saat Yesus panggil, kita ikut dia. Itu tanpa ada persyaratan. Yesus manggil kita itu tanpa ada persyaratan. Nah, sekarang gereja terbalik. Gereja panggil orang harus dengan syarat. Kamu harus tidak boleh
merokok misalnya, kamu tidak boleh merokok kalau Pentakosta. Kamu tidak boleh merokok kalau Jayapura, tidak boleh makan pinang kalau Pentakosta. Tidak boleh ini, kamu tidak boleh bersinah, kamu tidak boleh begini. Baru kamu boleh masuk gereja. Itu peraturan gereja. Kalau Yesus tidak, kamu mau bersinah, mau merokok, mau apa, mari ikut saya. Saya yang ubah kamu. Nah, ini yang sekarang ini gereja dengan cara Yesus, dengan cara gereja sekarang terbalik. Kekacauan yang terjadi sekarang ini di gereja-gereja, mau bilang gereja Injili, gereja Pentakosta, semua kacau. Semua sudah tidak memakai cara Tuhan, cara Yesus lagi, cara Tuhan lagi. Mereka memakai cara doktrin mereka. Kamu pergi, kamu jangan berbuat dosa supaya kamu bisa datang menerima perjamuan kudus. Ini yang terjadi di gereja-gereja yang seperti ini. Kamu tidak boleh berdosa, kamu tidak boleh membunuh orang, kamu tidak boleh supaya kamu bisa terima perjamuan kudus. Kamu tidak boleh bercerai, kamu tidak boleh ini. Nah, semua dengan syarat-syarat. Sedangkan Yesus tidak pernah pakai syarat. Yesus tidak pernah pakai syarat. Ini yang kacau sekarang, gereja-gereja yang lagi kacau menerapkan cara Yesus, mereka pakai yang salah. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, ada komen Pak Karel? Ya, terima kasih Pak Tony ya. Sebenarnya kalau istilah membayar harga itu, ada suara ya. Saya matikan dulu ada itu. Sudah. Ya, kalau mau dikatakan ada kata membayar harga itu, bukan berarti ada sesuatu yang Tuhan tuntut pada kita. Membayar harga di sini konotasinya kita harus meninggalkan ya segala dosa kita. Nah itu untuk pergumulan Pak. Ya, tadi Pak Tony cerita, saya waktu tanggal 31 Desember saya sudah bertobat. Oh, saya mau bertobat gini. Tanggal 1 masih bisa. Tanggal 2 kok kumat lagi gitu. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan Pak. Bukan membayar harga pada Tuhan, tapi kita mengorbankan kebiasaan kita yang lama. Dan itu pergumulan Pak. Ya, Pak Tony kan cerita, itu pergumulan berat bagi Pak Tony. Itu meninggalkan semua yang lama-lama. Harus itu istilahnya berharga, bukan berharga pada Tuhan. Maksudnya itu begitu Pak. Ya. Dan kalau tadi Pak katakan sekarang mau gereja banyak doktrin gini-gini ya, mohon maaf Pak. Kami di sini tidak membicarakan doktrin Pak. Ya. Kalau mau doktrin bisa tersendiri. Hanya kami di sini sifatnya umumnya. Jadi kita hanya fokus pada pembacaan kita hari ini tentang panggilan. Ya. Seperti murid-murid. Ya. Tuhan memanggil. Ya. Setelah Tuhan memanggil, Tuhan mengajar mereka. Kemudian setelah Tuhan mengajar, Tuhan mengutus mereka. Ya. Pernah akan saya baca cerita. Tuhan mengutus murid-muridnya berdua pergi. Dan dia berikan kuasa bagi mereka. Mengutus. Jadi apostolik di sini. Ya, tadi Pak Andre katakan. Kita menjangkau jiwa. Kita mendidik mereka. Dan kita mengutus mereka lagi. Ya. Saya kira itu tambahan saya Pak Andre. Ya, mohon maaf Pak Tony. Oke, makasih Pak Karel. Ya. Sesi berikut. Yang terakhir. Kita akan masuk dalam doa terakhir. Ya. Untuk bersama untuk semua kita. Ya. Peserta di sini ya. Masing-masing kita dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan ya, semua apa yang kita lakukan ya. Semoga panggilan Tuhan bagi kita itu dapat kita laksanakan dengan baik ya. Itu doa kita bersama secara umum ya. Mungkin ada yang mau didoakan secara khusus Pak Tony? Usaha pekerjaan Pak Tony? Mikrofonnya masih tertutup Pak Tony. Mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Oh tidak. Kita berdoa saya umum aja. Saya. Oh ya umum aja ya. Oke. Ya.
Saya Pak Karel saya. Ya, silakan Pak Pak Karel Bambang. kalau gitu ya mungkin ya namanya di Manado makan kan makanya lupa. Iya. Saya tahu tuh, Pak. Saya tahu makan maksudnya. Saya tahu maksudnya. Saya nggak mungkin pulang kan gitu. Menado enak-enak makanya di tadi sana. Aduh, tadi malam perut saya kan nggak boleh kena ini sebenarnya pedis terlalu pedis gitu. Tapi ya namanya mulut ini ya. Jadi tolong doakan Pak Suwarna karena besok sore saya pelayanan di GPDI, Tomohon, GPDI. minggunya di Bitung Pak. Oleh sebab itu doakan agar kesehatan saya dipulihkan Pak. Amin. Ya, itu aja Pak Karel. Makanannya enak-enak soalnya. Ya, terima kasih. Pak Bambang, Begini Pak. Pak Bambang, saya Iya, berdoa Pak. biar Pak Bambang pelayanan di Tomohon ada B2 bakar, Oh, iya. B2 goreng, B2 RW. Oh iya. Terus Saya terakhir nanti di mana tanggal 20 Minggu sebelum pulang tanggal 25 saya di Langoan, Pak. Langoan di Ibu Pendeta Reni Tiko Alu Rawis ya. Gereja Pentecostal Pusat Langoan. Oh ya iya. itu. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pelayanan dari Pak Bambang yang ada di Manado ya. Oke, yang lain masih ada perut mendoakan? sakit perut Pak. lambung. Nah, tadi Pak Bambang bilang jarkoni ya, bisa ngajarno dan bisa lakoni. Aku bilang gini Pak Bambang. Jarkono, bisa ngajar bisa lakono. Iya. Nah, nanti itu gak jadi lakoni Pak. Bisa khotbah tapi gak bisa lakoni. Jarkono Pak. Ngajar bisa lakono. Iya. Yang ada Ibu Febri. Ya, Ya, Ibu bagaimana, Febri. Pak? Ada yang mau didoakan, Ibu Febri? Tidak Pak, terima kasih. Tidak ya? Ya. Ibu Ria Wora. Monitor dia kerja ya? Ya mungkin dia tidak komentar. Kerja. Siapa nih? Pak Jimmy Nenggolan. Ada yang mau didoakan khusus Pak? Iya Pak, saya minta tolong didoakan orang tua saya Pak. Orang tua saya sakit kan? 95 tahun. Sakit? Orang tua? Iya, orang tua saya sudah 95 tahun. Oh. Jadi kemarin sehat-sehat saja, tiba-tiba ada sakit di ususnya. Kami keluarga sudah rapat bahwa kita siap untuk menerima hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kami sudah pasrah Pak keluarga, tapi kami menginginkan supaya Tuhan tidak memberikan rasa sakit di saat-saat dia nanti dipanggil sama beliau. Begitu Pak. Ya. Ada di Jayapura juga kan? Di Jakarta Pak. Oh, Jakarta ya? Iya. Kalau boleh Iya, tahu Pak. nama siapa Bapak? Nama siapa Bapak Pak? saya namanya Kostan Nenggolan Pak. Costa ya? Kostan. Kostan. Oh, Kostan Nenggolan. Oke, Siap, Pak. ya. Oke, saya akan berdoa untuk kita semua yang hadir di sini, untuk Pak Andre, Pak Bambang, pelayanan, Ibu Ria Worang, pekerjaan, Ibu Febri, dan Pak Jimmy Nenggolan, ayahnya yang sakit di Jakarta, Bapak Konstan, ya, Nenggolan. Mohon nanti ditutup dalam doa terakhir, Pak, doa berkat Pak Tony. Boleh. Pak Tony bisa doa terakhir ya, untuk kita dengan doa berkat. Oke, ya, mari kita berdoa. Bapak di surga akan bersyukur kesempatan yang kami nikmati sepanjang hidup ini Tuhan. Amin. Sampai ke awal, sampai akhir
pertemuan Lingsum ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami dapati Tuhan. Amin. Terutama kami belajar bagaimana kami dipanggil dan bagaimana kami belajar firman Tuhan dan bagaimana kami mengutus. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang apostolik Tuhan. Amin. Kami tidak menuntut banyak orang, tapi itu mulai dari diri kami sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh hidup kami ini menjadi berkat, bermanfaat untuk banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Pak Surga. Bersamaan kami siang hari ini kami berdoa untuk Ibu Ria Worang yang ada di Torino, Italia. Dalam dia bekerja, Tuhan beri dia kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Untuk Ibu Ria Worang bekerja bersama teman-teman dalam timnya Tuhan. Semua apa yang dia kerjakan bisa berhasil. Ya. Perusahaan tempat dia bekerja mungkin. Dan dia boleh membawa pulang berkat untuk kehidupannya di Italia. Dan kami berdoa Tuhan untuk pelayanan tim doa dari Ibu Ria Worang yang ada di Italia Tuhan. Agar sungguh-sungguh ada satu komitmen, satu kebersamaan dalam tim doa ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berdoa, Tuhan mendengar doa mereka. Supaya kami rindu Tuhan, supaya persekutuan doa yang ada di Italia ini, di bawah pimpinan Ibu Ria Worang, bisa berjalan dengan baik Tuhan. Amin. Walaupun ada pendapat, tapi Tuhan bekerja dalam doa ini. Sehingga apapun yang mereka doakan semuanya bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Febri yang masih bersama kami Tuhan. Berkati Ibu Febri dalam pekerjaan, dalam pelayanan, rumah tangga, anak-anak, semua Tuhan. Berkati, kuatkan dia Tuhan. Kami memperkatakan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Supaya Tuhan memimpin dan menyertai Musa. Demikian juga Tuhan akan menguatkan Ibu Febri dan kami semua Tuhan. Yang kami dituntun pada jalan kebenaran. Kebersamaan kami juga berdoa untuk Pak Bambang yang ada di Manado dalam pelayanan. Tuhan berkati Pak Bambang Tuhan. Berhikmat bagi Pak Bambang supaya bisa menjaga kesehatannya dia Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh dalam pelayanan ini Tuhan, nama-Mu dia dimuliakan, bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan di jemaat-jemaat yang ada di Manado dan sekitarnya Tuhan. Amin. Ya kebetulan Pak Bambang ada di Manado Tuhan. Itu rencana-Mu yang indah bagi Pak Bambang. Berkati Pak Bambang, berkati anaknya, berkati semua jemaat yang dilayani Tuhan. Hingga firman-Mu tidak sia-sia. Tapi berdampak bagi semua orang yang ada di Manado. Amin. Amin. Akan pulang Tuhan ke Malang, Tuhan berkati dan sertai Pak Bambang. Terima kasih Tuhan. Dalam kebersamaan ini kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Jimmy Nainggolan. Berdoa untuk ayahnya Konsta Nainggolan yang sudah usia lanjut Tuhan 95 tahun. Amin. Ada bonus yang sebanyak 25 tahun Tuhan berfirman. Amin. Usia kami hanya 70 tahun. Selebihnya itu adalah kehidupan yang sia-sia Tuhan. Amin. Kita memperkatakan bahwa kehidupan yang Tuhan berikan bagi Bapak Konsta Nainggolan Tuhan. Amin. Semua keluarga boleh belajar melihat bagaimana Tuhan memberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Dan berdoa untuk keluarga yang sudah merelakan, menerima apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan Bapak Konsta. Amin. Biar mereka melepaskan dia dengan damai dan sukacita. Amin. Bagi keluarga besar Nainggolan Tuhan, dalam segala apa yang mereka lakukan di Jakarta maupun yang ada di Sumatera Utara. Juga untuk Pak Jimmy yang ada di Jayapura. Amin. Andre Tuhan keberkati sebagai pemimpin, ketua, pengurus dari Lingsum Kompak Siang Tuhan. Berkati Pak Andre, berhikmat pada Pak Andre Tuhan untuk bisa mencari jalan keluar, bisa mencari ide-ide yang baik Tuhan untuk Lingsum ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dana yang dibutuhkan yang percaya Tuhan akan siapa yang terbaik Tuhan. Tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Andre, berkati keluarganya. Semua apa yang Pak Andre lakukan. Amin. Nama Tuhan-Mu dimuliakan. Yes. Terima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa bersama untuk Pak Tony yang ada di Jayapura. Tuhan berkati dalam kesendiriannya dia Tuhan. Jauh dari istri dan anak-anak. Tapi kami percaya
dan Roh Kudus yang menolong dia, yang menghibur Pak Tony Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan, apapun yang Pak Tony kerjakan, kuatkan dan teguhkan hatinya. Supaya dia percaya bahwa Roh Kudus senantiasa bersama dengan dia di dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Pak Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa Tuhan kami naikkan kepadamu. Semuanya akan pohonkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Abah. Kami bersyukur atas pertemuan SOM kompak berlangsung dengan lancar dan baik. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir, dan kami bersyukur bahwa Engkau mengurapi kami masing-masing dengan Amin. kebenaran-Mu, dan Engkau membawa kami dalam seluruh kebenaran. Amin. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar karena namamu. Terima kasih Abah, kami bersyukur. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami terima berkat-Mu, Shalom-Mu yang Engkau berikan bagi kami, keutuhan, kesejahteraan, kedamaian, keselamatan dari Putramu Yesus Kristus bersama dengan kami senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Iya, amin. Terima kasih Terima kasih, Abah. Pak Tony, thank you. Terima kasih Pak Bambang, Amin. Pak Karel, thank you. Pak Jimmy, Terima kasih. Bu Febri, Terima kasih. Bu Terima kasih Ria, ya. thank you. Oke, sampai jumpa hari Senin depan. Ya, Oke, coba. oke. Ibu. Terima kasih Jimmy. Oke. Sama-sama, Andre. Om Ton. Ya, thank you.